Oh, bentar. Oke, Udah. bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang kembali. Saya Umi Tira Lestari dari IGI Kota Bogor. Pada malam hari ini akan membawakan acara Sadar, Sarasehan dalam Jaringan yang ke-27. Pada malam hari ini kita akan membahas materi tentang quiz time with Kahoot, pembelajaran menyenangkan dengan memanfaatkan aplikasi Kahoot, yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Holik, founder Sagusanov dan pengurus pusat IGI. Kalau lihat biografi beliau, sesungguhnya minder mendampingi beliau pada malam hari ini. Segudang prestasi sudah beliau raih. Yang terbaru, ini yang terbaru ya Pak De ya, guru berprestasi tingkat Kabupaten Pasuruan di tahun 2015. Lalu pembimbing juara 2 LKS Web Design 2014. Dan masih banyak lagi materi yang sudah beliau bawakan, karena beliau adalah pemilik Sagusanov, mayoritas membawakan materi workshop Sagusanov se-Indonesia. Cuma belum nyampe ke Bogor nih kayaknya Pak De ya. Mudah-mudahan bisa nanti nyampe ke Bogor. Minat nggak Pak De ke Bogor kayaknya? Minat sekali. Kalau karya yang sudah dihasilkan ada 9, dari mulai aplikasi Android program web 2016 sampai dengan web SMK Waha. Waha itu apa ya Pak De? Wahid Hasim. Oh gitu. Dan ini adalah biografi beliau. Saat ini beliau adalah Ketua Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan di Pimpinan Pusat IGI 2016 sampai sekarang. Ketua IGI Kabupaten Pasuruan 2016-2016. Ini setahun ya, cuma setahun ya? Setahun aja, udah digusur. Setahun aja. Oke, langsung digusur. Ketua Relawan TIK Kabupaten Sidoarjo 2009 sampai sekarang. Ketua LPI Mas Lahatul ya, Umah 2009 sampai sekarang. Staf pengajar dan juga masih Wakasek Hubit ya? Humas ya. Wakasek. Oh, Humas. SMK Negeri 1 Bangil dari 2004 sampai dengan sekarang. Pengajar di SMK Wahid Hasim Bangil 2004 sampai sekarang. Wis, kerennya. Kepala Sekolah SMK Wahid Hasim Bangil 2006 sampai 2011. Training DBE, apa tuh DBE 3, Kabupaten Pasuruan 2009 sampai 2010. Pegawai PT PAL Indonesia 1996 sampai 2004. Itulah biografi beliau yang bikin saya sedikit minder sebenarnya. Tapi nggak masalah ya Pak De ya. Kita mulai materinya. Apa itu Kahoot? Kenapa akhirnya Kahoot itu Pak De bilang nanti akan menjadi media pembelajaran yang menarik? Saya berikan waktunya 15 menit Pak De untuk menjelaskan, lalu kita banyak sesi tanya jawab, mungkin seperti itu ya Pak De ya. Oke, siap. Silakan Pak De, saya stop dulu ini saya. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya, jangan lupa absen, sudah ada di kolom chat, silakan Bapak Ibu absen. Oke. Silakan Pak De. Oke Umi, terima kasih Umi yang sudah membuka acara ini. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Bapak Ibu. Hari ini senang sekali. Pagi Pak De, ini malam. Ya, semangatnya yang pagi Umi. Semangat pagi. Takutnya saya masih bermimpi malam gitu. Mbak Oli. Ya, semangat pagi ya. Malam, siang, yang penting semangatnya pagi ya gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya senang sekali hari ini diberikan kesempatan oleh tim Sadar untuk kembali melakukan sharing tentang Kahoot. Materi yang akan saya sharingkan di malam hari ini tentang Kahoot. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan, saya
menyampaikan Kahoot, saya ingin menyampaikan bahwa di Sadar ini niat saya sebetulnya adalah ingin sharing saja. Sebetulnya juga tidak ini tadi disampaikan biografi yang panjang itu karena diminta Umi aja. Intinya Bapak Ibu bahwa kita gunakan Sadar ini untuk berbagi, baik itu yang levelnya tinggi ataupun yang hari ini saya sebetulnya membawakan Kahoot ini sebetulnya materi yang biasa saja sebetulnya, tapi saya coba ini saya sharekan, semoga bisa memberi manfaat untuk kita. Bahwa Kahoot ini adalah sebuah aplikasi permainan gratis. Jadi kalau ada yang tanya ini berbayar, ini free. Dan ini sepengalaman saya adalah sebuah aplikasi yang mengagumkan memang. Dimana seorang guru, kalau kita bisa ini kan simulasikan di kelas, bahwa saya dan Bapak Ibu guru nanti bisa ngeset soal-soal kita, dan itu nanti bisa dijawab oleh peserta didik baik menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop. Ada proses yang menarik, yaitu berupa tantangan untuk menjawab dengan cepat dan benar di situ. Nah, yang mungkin bisa kita manfaatkan di Kahoot untuk di proses pembelajaran kita ada dua, yakni yang hari ini akan saya sharekan, yaitu Kahoot yang menggunakan pilihan ganda, dan yang lainnya adalah menggunakan jumble atau satu soal untuk mencocokkan atau mengurutkan jawaban yang kita buat. Kenapa hari ini saya membawakan Kahoot? Menyenangkan Bapak Ibu. Jadi saya coba ini gunakan di kelas itu rata-rata siswa senang dengan Kahoot ini, dimana ketika suasana belajar itu sudah menyenangkan, siswa sudah tune in di dalamnya, maka proses berikutnya itu akan terbantu. Kemudian yang kedua adalah ada tantangan di situ, dimana secara umum peserta akan suka mengerjakan tantangan yang kita berikan, dan sepertinya ya, di setiap siswa itu ingin menjadi pemenang dari tantangan yang diberikan. Dengan kuis yang menarik, tentu saja proses KBM kita juga akan bisa lebih hidup. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga bahwa Kahoot ini bisa kita integrasikan di dalam perencanaan pembelajaran kita. Bisa kita masukkan di persepsi untuk menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita berikan, atau nanti di sesi penilaian pada saat kita ingin mendapatkan potret dari pembelajaran yang baru saja kita laksanakan. Kemudian di Kahoot ini ada 4 jenis yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kuis yang hari ini akan coba saya sharekan. Yang kedua jumble, yang ketiga discussion dan survei. Jadi kita hari ini fokus di kuis. Harapan kami semoga kuis Kahoot yang saya share pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Langsung saja, bahwa konsep dari Kahoot ini seperti yang tadi Mas Zia tanya, ada dua sebetulnya, dari sisi guru pembuat soal, pemilik soal, dan dari sisi siswa nanti sebagai peserta dari kuis yang kita berikan. Untuk itu, pertama kali kita bisa buka website dengan alamat create.kahoot.id/register bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Kahoot. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah pernah, Bapak Ibu tinggal login. Nah, pada saat kita pertama register, kita akan ditanya ini kita sebagai apa kan itu ya. Sebagai guru, siswa, untuk sosial atau di kerja. Nah, karena kita guru, kita tentu saja bisa milih menjadi guru.
Kemudian yang berikutnya, kita diminta untuk mendaftar, untuk sign up, dan ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan dengan akun Gmail kita atau menggunakan dengan akun email yang lain selain Gmail. Nah, contoh ini saya menggunakan akun Gmail. Jadi saya buka email dulu, email dari Google, yaitu mail.google.com. Kemudian saya login. Kemudian ketika masuk di sini saya langsung tinggal sign up. Nah, di sini ini adalah akun yang saya gunakan. Kita bisa menggunakan salah satu dari akun kita. Berikutnya setelah akun dimasukkan, tentu saja kita akan diminta untuk masukkan passwordnya. Dan akun kita bisa kita kasih label. Jadi di situ ada pertanyaan sekolah kita di mana, kemudian username yang akan kita gunakan apa. Ada aturan untuk pembuatan username, yaitu penggunaan angka dan abjad. Kemudian kita join. Untuk have you played Kahoot, kita kalau pernah ya yes, kalau belum pernah sama sekali pilih no. Setelah kita join Bapak Ibu, nanti kita akan dihadapkan pada tampilan desktopnya Kahoot. Nah, karena untuk pertama kali di sini ini terlihat bahwa akun kita sudah masuk dan kita sudah siap untuk menggunakan Kahoot-nya. Saat kita klik the Kahoot-nya, kita akan masuk di 4 menu, yaitu quiz, jumble, discussion, atau survei. Sekali lagi, yang kita pilih hari ini dan akan kita pelajari hari ini adalah quiznya. Silakan diklik quiz, kemudian kita tuliskan judul dari quiz tersebut. Jadi nanti di library Kahoot kita akan punya banyak quiz. Jadi quiz-quiz itu tentu saja teridentifikasi dari titelnya, dari judulnya. Misalnya saya buat untuk materi saya, yaitu ngajar di multimedia di pemrograman web untuk pertemuan yang pertama. Kemudian untuk description-nya bisa kita tambahkan. Kemudian visible-nya kita bisa arahkan ke everyone saja. Bahasanya alhamdulillah Kahoot sudah mengakomodir untuk penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian di cover image kita bisa memasukkan image untuk memberi tanda, menguatkan dari titel ini. Jadi di sini pemrograman web, di image-nya juga bisa kita masukkan gambar pemrograman web. Kemudian untuk credit resource kita bisa tuliskan kredit yang ingin kita kenalkan di Kahoot. Setelah itu kita bisa klik go. Maka nanti kita akan masuk di dalam menu untuk membuat soal atau pertanyaannya. Jadi untuk menambahkan pertanyaan pada kuis pemrograman dasar, ini pemrograman web 1 harusnya ya, maka kita bisa klik add question. Nah, inilah Bapak Ibu tampilan untuk pertanyaan pertama dari Kahoot kita. Seperti pada pertanyaan multiple choice yang lain, maka kita diminta untuk memasukkan pertanyaannya, dan ini harus ya, kalau nggak ada pertanyaannya nanti siswanya jawab apa kan gitu. Jadi ini harus dimasukkan. Kemudian time limitnya ini kita bisa set berapa satu pertanyaan itu kita berikan waktu untuk peserta menjawab, untuk siswa kita menjawab.
Kemudian di award point ini yang menarik Bapak Ibu. Ini secara default pilihannya adalah yes, dan Bapak Ibu nggak usah rubah aja, karena award ini akan memberikan nilai secara otomatis kepada peserta yang menjawab. Bukan hanya masalah benar dan salahnya, tapi kecepatan menjawab itu juga dihitung. Jadi misalnya kalau di dalam kelas kita ada 30 siswa dan 15 siswa itu menjawab benar, maka poin penghargaan yang diberikan akan bisa berbeda. Karena di samping benar, kecepatan waktu juga menjadi penilaian, dan ini yang tadi di depan saya sebut menjadi menarik karena ada tantangan. Satu, tantangan untuk menjawab benar, yang kedua adalah tantangan untuk bisa menjawab secara cepat. Kemudian ini adalah pilihan jawaban 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk membuat kuncinya kita tinggal centang aja jawaban mana yang benar, seperti itu. Ini contoh untuk pembuatan soal yang pertama. Begitu juga untuk yang soal kedua dan seterusnya. Kita tinggal memasukkan soalnya, kemudian pilihan jawabannya, dan kuncinya yang mana. Kemudian tadi saya lupa, untuk melanjutkan ke pembuatan soal berikutnya kita bisa tekan next. Untuk kali ini saya mencoba untuk membuat 2 soal saja, maka nanti akan terlihat seperti ini, bahwa ini adalah nama kuis yang kita buat. Kemudian ini adalah soal yang muncul. Jadi kalau misalnya soalnya banyak, maka ini akan muncul soal-soalnya. Kebetulan saya buat 2. Kalau sudah, kita bisa klik save. Kita bisa klik save untuk menyimpan apa yang sudah kita buat. Nah, Pak De, maaf, share screen-nya mati ya? Tadi screen. Pak De klik save, di kita nggak kelihatan Pak De klik apa? Bisa diulang Pak De? Oke, ini saya ulang ya. You are sharing your screen. Bentar. Saya stop dulu, saya ulang lagi. Ya. Oke. Di stop dulu terus diulang lagi Pak De. Oke. Saya share kembali. Gimana ini? Sudah tampil Bude? Belum? Sudah, lagi klik yang gambar kayak kacamata ya? Iya, betul. Oke, sudah ya. Oke. Setelah kita membuat soalnya Bapak Ibu, kita ada 4 pilihan untuk mau kita apakan soal yang sudah kita buat. Jika kita ingin mengedit, menambah, menghapus, maka kita bisa klik edit it. Jika kita ingin lakukan preview, maka kita bisa klik preview. Nanti kita akan lakukan preview. Untuk play ini ketika nanti sudah dijalankan di kelas. Dan share it ini untuk membagikan di sosial media, di Telegram, di Facebook dan sebagainya tentang materi yang kita buat. Jadi misalnya anak-anak kita beritahu untuk misalnya secara online bisa kita sharekan linknya. Nah, apa bedanya preview dan play it? Preview ini untuk mensimulasi soal yang sudah kita buat. Jadi sebelum kita play, kita perlu untuk preview dulu. Kita bisa klik preview. Nah, nanti akan ada 2 tampilan seperti ini. Tampilan pertama ini anggap adalah tampilan miliknya guru. Dan yang tampilan di handphone ini, udah baru. Ya, tampilan di handphone ini adalah tampilan nanti punyanya peserta. Oke. Nah, di sini ada 2 pilihan, player vs player atau tim vs tim. Untuk player vs player ini yang biasa sering saya pakai karena saya ingin kompetisinya itu adalah per orang, per siswa. Namun kalau misalnya kita ingin kelompokan, maka pilihan tim mode ini yang bisa kita pilih. Nah, saya share dulu yang klasik.
Nah, pada saat kita klik klasik, nanti akan ada proses loading soalnya. Kemudian nanti akan muncul pin. Pin ini otomatis diberikan oleh Kahoot. Dan di sini nanti akan muncul peserta yang nanti join dengan kita, siswa kita yang join. Jadi setelah pin ini kita dapatkan, maka siswa kita minta untuk masukkan pin itu di dalam Kahoot-nya. Pada saat siswa sudah bergabung, maka siswa akan terlist datanya di dalam listing player di sini. Kalau sudah muncul, maka tombol startnya ini akan aktif. Ketika belum ada player sama sekali, startnya masih di disable. Oke, setelah masukkan pinnya, di siswa akan muncul diminta untuk masukkan nama. Nah, di sini namanya harapannya adalah yang nama asli dari siswa. Bapak Ibu bisa klik kalau misalnya nama siswanya nggak asli misalnya. Nah, ini contoh dari list player yang sudah masuk. Jadi nanti kalau misalnya hari ini kita cobakan yang masuk banyak, maka di sini akan muncul banyak peserta. Kalau sudah siap bisa kita klik start. Kemudian nanti akan muncul soal pertamanya dan gambarnya, dan di sini ada icon ya berbentuk segitiga, lingkaran, kemudian ini bujur sangkar, dan ini bola ketupat ya, dan ada warnanya. Nah, di siswa nanti tidak akan muncul teksnya ini, tapi diwakilin oleh gambar-gambar ini. Nah, terus siswanya lihat di mana? Karena itu ini pembelajarannya bisa dilakukan di kelas. Jadi ini bisa kita sharekan dengan LCD proyektor, dan siswa tinggal memilih jawaban yang dianggap benar. Jika sudah, nanti akan dimunculkan jawaban yang benar yang mana, dan siswa bisa mengetahui. Ketika siswa tidak menjawab dan waktunya habis, akan muncul seperti ini. Kalau soal satu sudah kita anggap cukup, kita bisa next untuk soal berikutnya, dan nanti akan di Halo? Iya, halo Pak De, silakan Pak De. Oke. Halo. Untuk soal berikutnya juga sama, dan nanti ketika siswa itu menjawab benar, maka langsung ada penjelasan di handphone atau di laptop yang digunakan oleh peserta bahwa jawabannya adalah benar, dan ini adalah award point yang diberikan. Ini yang nanti membedakan peserta satu dengan yang lainnya. Dan di sini kita dapat tahu berapa dari jawaban peserta kuis itu yang benar. Di sini karena saya simulasinya sendirian, maka muncul 1. Nah, langsung muncul siapa nanti yang masuk di podium. Jadi yang juara 1 siapa, juara 2 siapa, juara 3 siapa. Maaf Pak Kolek, suaranya masih terlalu kecil. Oke, halo, masuk. Untuk yang di Dari yang tadi. Kalau begini, halo Bapak Ibu, bisa dengar? Halo? Oke, saya lanjut Suaranya ya. agak putus-putus Pak De. Suaranya putus-putus? Kurang keras Pak. Kalau di aku suaranya agak putus-putus. Udah, sip. Oke, Silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bisa klik get result untuk melihat rekapan dari reward point yang diberikan. Jadi nanti kita langsung bisa ketemu. Dan ini kalau misalnya kita mau konversikan untuk menjadi nilai di KBM kita, yaitu kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan dari result yang diberikan. Dan kita bisa juga lakukan save, sehingga nanti kita bisa review dari quiz yang kita berikan ke anak-anak. Kalau misalnya mau diulang, kita bisa play again. Kalau mau membuka soal yang lain, kita bisa new game. Tapi pada umumnya bahwa soal ini kita bisa lakukan sekali pada saat di apersepsi atau pada saat kita melakukan proses penilaian. Nah, jika sudah kita anggap previewnya sudah oke, maka kita bisa mencoba Kahoot-nya.
alamat yang dibuka oleh siswa yaitu kahoot.id. Jadi ini alamatnya berbeda dengan pada saat kita membuat soalnya. Jadi ini adalah alamat untuk peserta yang ingin bergabung di kuis kita. Dan nanti PIN ini itu bisa kita berikan di tampilan punyanya guru. Jadi ini punyanya siswa. Selain itu, selain di komputer, siswa juga bisa menggunakan dari handphonenya dengan cara mendownload aplikasinya dari Play Store. Aplikasinya namanya Kahoot, ya, langsung bisa diinstal. Jadi ada dua pilihan, siswa bisa menggunakan laptop kalau misalnya di sekolahnya tidak boleh menggunakan handphone, atau kalau misalnya memungkinkan siswanya juga bisa menggunakan aplikasi Android. Untuk Bapak Ibu, ya, kalau yang siswanya tadi sudah membuka alamat tadi, untuk Bapak Ibu bisa membuka create.kahoot.id yang tadi sudah kita buka. Saat membuka ini maka kita nggak lagi milih membuat kuis atau membuat jambel, tapi yang kita klik adalah My Kahoot. My Kahoot ini akan terbuka soal-soal yang pernah kita buat, seperti itu. Misalnya tadi di contoh saya sudah membuat satu soal pemrograman web, maka kita bisa klik play untuk soal itu kita berikan ke siswa. Setelah kita play, maka pilihannya ada dua pilihan seperti di preview tadi. Kita klik saja klasik dan nanti kita akan diberikan PIN-nya. PIN ini Bapak Ibu bisa diberikan atau ditunjukkan kepada siswa. Kalau sudah, nanti kita bisa klik start. Nah, seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari pemanfaatan Kahoot di dalam proses KBM. Mungkin itu Umi yang saya berikan. Selebihnya kami serahkan kembali kepada hostnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Pak Deholik tentang bagaimana cara menggunakan Kahoot. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, saya persilahkan karena di ruang chat belum ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu langsung bertanya kepada Pak Deholik supaya nantinya kita bisa membuat aplikasi game ya di dalam media pembelajaran gitu ya Pak De ya. Betul. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan nyalakan mic-nya bergantian ya. Tapi kalau sudah ada yang bertanya, silakan tulis di kolom chat. Saya mau bertanya. Halo, dengan siapa ini? Dengan Teh Chandra ini? Saya Bumi, boleh? Boleh, silakan. Dengan siapa ini? Bu Teh Chandra ya? Ya, mohon. Silakan Teh. Iya. Iya. Oke. Baik, langsung aja Pak Khalid. Ini kemarin kan waktu di PMPTK ada materinya sama. Terus mungkin yang ingin saya tanyakan juga. Halo? Okay. Aja putus. Iya, halo. Halo. Yang ingin saya tanyakan kan waktu buat soal, terutama, halo? Putus Kak. Aja. Bisa dengar suara saya? Bisa. Silakan Ibu. Iya, untuk soal. Untuk soal matematika gimana Pak Khalid buatnya ya? Atau itu yang pertama yang menggunakan simbol. Terus ketika kita membutuhkan gambar, itu gimana caranya untuk menginsert di soal? Itu dulu deh. Makasih Pak Khalid. Terima kasih Bu Chandra. Iya, Pak Khalid. Bu Chandra itu pakai nama anaknya? Bu sekretaris ini ya, Bu sekretarisnya. Iya. Oke. Bu Chandra, terima kasih. Ya, itu memang sepengetahuan saya memang ini cocoknya memang untuk apa ya? Untuk soal yang untuk di soal ya, di questionnya itu menggunakan murni teks. Jadi kayaknya untuk insert simbol, insert gambar di soal itu sepertinya tidak memungkinkan. Tapi untuk gambar di soal tadi kan ada gambar ya.
mungkin untuk rumus atau apa ya, equation ya miliknya matematik, mungkin bisa dimasukkan di gambar saja mungkin, seperti itu. Termasuk di jawabannya sepertinya juga kita nggak bisa insert ini ya, insert rumus mungkin. Tapi nggak tahu kalau bapak ibu yang lain yang sudah menggunakan, punya pengalaman yang berbeda, dipersilakan mungkin untuk sharing di hari ini, di malam hari ini. Itu mungkin dari saya, Bu Chan. Demikian Bu Chandra, mungkin ada yang masih mau ditanyakan pada Pak Deholik. Halo Bu Chandra. Kalau tidak ada, setelah Bu Chandra saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu Trian lagi coba membuat kuisnya. Jangan buat kuis, buat nasi goreng kayaknya enak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan pada Pak Deholik. Ya. Atau Pak De bisa demo nggak sambil menunggu Bapak Ibu untuk bertanya, kuis yang sudah dibuat seperti apa sih tampilannya? Oke, boleh. Namun kalau misalnya Bu Trian sudah punya, mungkin bisa membuka punyanya Bu Trian mungkin. Kalau misalnya sudah punya koleksi soal. Halo Bu Trian? Nggak ada ya? Oke Bapak Ibu, kita coba aja yang tadi sudah kita demokan. Saya coba share screen kembali. Pak De sambil membuka aplikasinya, berarti Kahoot ini harus selalu online ya Pak De ya? Kahoot memang online Umi. Jadi syaratnya selain karena berbasis web. Jadi alamatnya di gitu. Untuk yang di guru itu alamatnya di grade.kahoot.it. Jadi kita untuk membuat soalnya itu di sini. Oke. Nah, untuk tahu dari soal atau kuis yang kita buat, kita bisa klik di My Kahoot ini. Nah, Belum kelihatan Pak De? Belum kelihatan? Iya. Belum kelihatan? Ya aku sih nggak kelihatan, nggak tahu kalau di tempat lain ya. Khawatirnya Saya stop lagi ya. Tidak kelihatan. Oke, saya stop lagi. memang tidak kelihatan katanya. Oke, saya share screen lagi. Silakan Pak Gia. Silakan Pak Gia untuk bertanya. Halo Mas Olik. Halo Mas Ya. Jangan berat-berat kalau bertanya Mas Ya. Mas Ya ini berat kalau tanyanya itu. Mas Olik, itu kalau Kahoot saya lihat di Play Store itu banyak yang bilang nggak bagus. Itu kenapa ya? Terus di Play Store itu saya baca di anunya ulasan mereka ngomong. Terus yang kedua, Maaf, kurang keras Mas Ya. sudah besar sekali suara saya nih Pak. Sudah full ya? Iya sudah full. Yang pertama tadi gimana? Di aplikasinya gimana Mas Ya? Itu Kahoot saya lihat di Play Store. Dengar? Ya, dengar. Kahoot di Play Store itu ulasan komentar mereka itu rata-rata bilang nggak bagus. Nah itu kenapa? Apakah dia trial atau bukan? Karena kan katanya Mas Solik bilang bukan trial. Terus yang kedua, ada ndak contohnya RPP menggunakan itu Kahoot? Jadi bagaimana kalau misalnya dia dimasukkan di persepsi seperti yang dibilang Mas Solik tadi, itu kayaknya agak susah, karena kalau dia masuk di persepsi, anak-anak tidak dia keenakan kayaknya. Kalau dia masuk di persepsi, kayaknya dia lebih cocok di kegiatan penutup deh, di bagian berikan tugas kayaknya. Terus jadi bagaimana contoh RPP-nya
maksudnya apa langkah-langkahnya di situ. Terus yang ketiga kan Kahootnya itu ada linknya. Apakah itu linknya bisa di copy baru ditaruh di bot Telegram, baru dia bisa langsung klik, maksudnya langsung dia masuk, nggak perlu pakai pin, apa bisa begitu? Makasih Mas Olik. Oke, makasih Mas ya. Banyak sekali Mas ya tanyanya ya. Yang pertama untuk komentar ya. Kalau komentar itu ya terserah saja orang komentar seperti apa. Kalau tadi saya diminta untuk komentar terhadap komentarnya orang kan gitu ya. Ya mungkin yang pas tanya yang komentar terus Mas ya. Jadi kenapa dia menganggap itu kurang bagus. Tapi setahu saya bahwa ini free dan tidak ada trial sih sepengalaman saya. Itu untuk jawaban yang pertama. Untuk yang kedua tadi itu ya dimasukkan aja di tempat yang diinginkan, apa di penilaian atau di persepsi. Kalau pertanyaannya dia persepsi siswanya keenakan, saya biasanya membuat siswa itu enak memang. Jadi saya mencoba untuk tidak membuat saya susah. Kenapa? Karena saya kepingin hidup saya juga tidak dibikin susah oleh siswa. Tidak, maksud saya kalau bisa menyenangkan, mengapa harus kita membuat berat siswa gitu loh. Nggak, maksud saya gini Mas Olik, bisa saya potong sedikit? Boleh, monggo. Itu maksudnya ketika misalnya dia keasikan dengan itu soal, otomatis anak-anak tidak memperhatikan lagi kan materi pelajaran, maksudnya cuma jawab soal gitu. Kalau misalnya kita masukkan di dalam persepsi, memang bagus memang untuk supaya orang anak-anak jadi senang, iya memang. Tapi kalau di bagian awal sudah senang, otomatis anak-anak tidak kurang ikuti pelajaran lagi. Tapi kalau misalnya di penutup atau di kegiatan akhir dari kegiatan ini kita bikinkan yang begitu, otomatis anak-anak akan cari kita lagi. Kalau misalnya kok Pak Guru tidak datang atau Bu Guru tidak datang, mau main Kahoot lagi, begitu mas saya. Terima kasih Mas Olik. Iya, terima kasih Mas ya. Jadi boleh Mas ya, boleh taruh di belakang. Saya akan ngasih alternatif aja, karena sebetulnya di persepsi juga saya pernah lah, kalau misalnya tidak bisa dibilang sering, pernah kita gunakan. Karena sebetulnya menurut saya di situ adalah kunci untuk kita bisa mulai KBM kita. Ketika kita sudah tune in, anak-anak juga sudah tune in di materi itu, insya Allah proses KBM-nya juga bisa berjalan dengan baik. Masalah durasi, makanya di Kahoot kita bisa atur berapa jumlah. Kalau misalnya antara di proses penilaian akhir dan di pembuka itu kita bedakan, misalnya di awal hanya 3-4 soal, tapi di akhir nanti soalnya bisa full. Menurut saya juga itu pilihan yang bisa digunakan. Tapi usulnya Mas Yas juga baik, kalau misalnya di akhir itu kan membuat kita dikenang sama siswa, sehingga kita nanti menjadi guru yang dirindukan ya, sama siswa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang ketiga tadi masalah apa Mas ya tadi? Yang ketiga sampai lupa saya. Teh Umi mungkin bisa bantu yang ketiga tadi soal apa? Yang ketiga itu RPP. Oh ya, itu nanti japri aja Mas ya. Japri aja, mungkin kita bisa diskusi dari hati ke hati. Itu mungkin Hati yang paling dalam. Iya, betul. Mas ya, ini orang yang pertama saya cari Umi waktu saya tiba di Makassar itu. Gitu. Karena kenalnya hanya Mas Zia waktu itu. Ternyata ada fotonya dengan Dr. Basman ternyata. Saya kemarin dikirimin sama Dr. Basman. Alhamdulillah untuk referensi saya. Gitu mungkin Mas Zia ya. Sampai ketemu kapan hari di Makassar lagi. Oke, sip. Baik, demikian
sekian pertanyaan dari Pak Dia. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya bagaimana KHOT itu yang akan kita pergunakan di dalam aplikasi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu, saya persilahkan. Nyalakan mic-nya, langsung bertanya pada Pak Deho. Iya, silakan Teh. Ya, karena ini online ya Pak Khalid, berarti sangat tergantung pada Ya, halo Teh. Ya, halo Teh Chandra. Suara Teh Chandra terputus atau suara saya tidak terdengar? Halo? Suara Bu Chandra yang terputus. Baik, sambil menunggu Bu Chandra, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya kembali? Pak D itu ada dari Mbak Trian, katanya kuis yang sudah dia buka. Mbak Trian bisa ditampilin nggak Mbak? Pengen lihat? Halo Mbak Trian. Ini siapa lagi share screen? Halo. Halo Ibu. Iya, halo Mbak Trian. Iya, itu tadi saya masih di Iya, halo. Pak D, Mbak Trian tanya bagaimana cara mendapatkan kode tadi? Oke. itu Bagaimana cara mendapatkan PIN kode ya? tadi katanya Pak D? Maksudnya pinnya ya? Mm-mm. Pinnya ya? Iya, pinnya. Oke, mungkin saya Iya. share kembali aja mungkin. gimana cara dapatkan Ya, boleh Pak D. Dapat pinnya Bu Trian Kita nggak? ulang lagi mungkin. 1, 2, 3, 4, 5 screen punyanya siapa Bu Trian? Tutup aja nggak apa-apa Pak D. Untuk informasi yang disampaikan dari Mas Kolik, suaranya kurang jelas, penanya juga dari sini kurang jelas, tapi hanya asisten saja yang jelas tadi Mbak E begitu. Terima kasih. Katanya kurang jelas Iya. di bapaknya. Halo, suara saya Bude, terdengar Bude? Terdengar Pak D? Oke. Yang lain Bapak Ibu? Silakan Pak D. Presenternya masih tidak terdengar, hanya asisten saja yang terdengar dari sini. Oh, begitu ya. Halo Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan? Silakan Pak D dilanjutkan. Oke. Untuk tadi sudah masuk di ini ya, di dashboard punya saya, dashboard Kahoot punya saya. Di sini tadi ada satu soal. Ini screen saya sudah kelihatan Bude ya? Bisa, sudah. Oke, ya. Program web 1 ya? Oke, pemrograman web 1. Di sini ada sudah bisa play. Pak Kolik ya. Play ini bisa kita klik. Oke. Ini langsung nanti bisa diaplikasikan di komputer Bapak Ibu. Nah, setelah ini muncul, di sini ada proses loadingnya. Ini kita tunggu sampai 100%. Kalau sudah 100%, kita bisa klik klasik. Oke. Nah, nanti pinnya itu akan diberikan oleh Kahoot-nya. Dan pin ini setahu saya juga berubah-ubah. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa buka Kahoot-nya, kahoot.it ya. Bapak Ibu bisa buka Kahoot-nya. Silakan Pak Ibu dibuka. Bentar ya. Kahoot.it ya, seperti ini. Silakan Bapak Ibu dibuka Kahoot.it.
Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuka kahoot.it, nanti akan diminta untuk masukkan PIN-nya berapa. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan PIN ini 686452. Ini terima kasih Pak Rosiman sudah bergabung. Ya. Kita tunggu 2-3 peserta lain untuk mencobanya. Pak Aris, Pak Zainal, silakan memunculkan namanya di list ini. Oke, terima kasih sudah ada 4 ya. Oke, setelah muncul nama-nama siswa, nama-nama peserta ya. Nah, di sini pada saat nama itu saya crossoverkan mouse-nya, maka di sebelah kanannya kita bisa lihat ada tombol stop. Ini untuk stop misalnya siswa kita menggunakan nama yang tidak kita kenal, seperti itu. Nah, pada saat peserta sudah siap, kita bisa klik start. Oke. Ini ada 2 pertanyaan. Silakan yang sudah bergabung. Ada waktu 20 detik. Ada waktu 20 detik untuk menjawabnya. Dan di sini kita bisa lihat berapa dari peserta yang gabung yang sudah menjawab. Ada 2 peserta yang sudah bergabung, dan ketika waktu habis maka kita akan ditunjukkan jawaban yang benar yang mana. Jadi jawaban yang benar adalah yang dicentang ini, jawaban desainer web, dan 2 peserta yang menjawab dua-duanya benar. Kita next. Nah, kita akan tahu dari 2 peserta yang benar, Pak Rosiman dan Bu Trian ini sama-sama benar, tapi untuk reward poinnya berbeda. Ini adalah berdasarkan dari kecepatan jawabnya. Kita next untuk soal kedua. Ini lebih banyak lagi, ada 7 peserta yang sudah menjawab. Dan jawaban yang benar adalah di font size yang di sini, dan 1 peserta saja yang benar, sisanya menjawab di pilihan yang masih belum benar. Dan kalau kita next, kita akan tahu posisi tertingginya dimenangkan oleh Bu Trian dengan menjawab 2 benar dari 2 pertanyaan yang ada. Kemudian Pak Rosiman menjawab 1 pertanyaan benar dari 2 soal tadi. Kita bisa get result untuk melihat keseluruhannya, dan ini kita bisa lakukan saving. Ini dari sisi untuk pertanyaan yang menampilkan PIN-nya tadi. Mungkin itu kami serahkan kembali kepada host. Baik, demikian Bapak Ibu contoh dari game Kahoot yang didemokan oleh Pak D. Abdul Holik. Baik Bapak Ibu yang masih mau bertanya, saya persilahkan, masih ada waktu. Menurut Pak Asri sudah akses kuisnya, memang soalnya tidak terlihat ya Pak D? Soalnya itu lihatnya di screen. Jadi konsepnya adalah guru tetap menampilkan soal itu melalui layar LCD. Jadi nanti siswa itu melihatnya soalnya adalah di layar LCD.
bukan Lihatnya di layar LCD. Iya, bukan lihat di handphonenya. Oh, jadi soalnya itu hanya akan terlihat di layar LCD yang diberikan oleh Guru. gurunya. Betul. Oh, jadi seperti itu. Ya. Soalnya juga nggak kelihatan kata Bu Susi. Ya. Ya memang yang muncul di peserta itu hanya pilihan saja. Pilihan jawabannya saja, dan itu pun juga dimunculkan dengan simbol-simbol saja. Simbol warna tadi. Jadi kesimpulannya pertanyaannya ada di LCD, jawabannya ada di HP masing-masing peserta. Betul, Mi, betul. Baik, seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Denny. Kalau jumble discussion sama survei, cara bikinnya apa sama dengan kuis atau berbeda? Ya. Bagaimana penerapannya? Ya, Mungkin tidak hari ini dijelaskannya atau hari ini? Enggak hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan, kita fokus di kuis saja hari ini. Untuk jumble, sebetulnya yang bisa kita manfaatkan itu jumble. Jadi jumble itu untuk membuat soal dengan mengurutkan. Nah, malam hari ini kenapa kok satu saja? Saya ingin peserta punya pengalaman untuk membuat soalnya dan di-sharekan. Karena itu mungkin begini, Bude. Kita coba aja peserta yang sudah membuat soal, dan nanti saya mencoba untuk menjawab dari sisi peserta. Misalnya punyanya Bu Trian, nanti punyanya Bu Trian untuk bisa di-share screen kan soal yang sudah dibuat, dan yang lain bisa gantian untuk menjadi peserta termasuk saya. Mungkin itu kayaknya untuk bisa. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang sudah. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang punya soal kuis di aplikasi Kahoot, boleh memberikan itunya, pinnya ya Pak De ya? Betul. Nanti kita coba mengerjakan sama-sama. Baik, itu ada Mbak Trian katanya Pak De, ya, 894371. Dan soalnya harus di-share screen. Silakan Bapak Ibu. Bude, soalnya Mbak Trian, soalnya di-share screen dulu. Iya. Kalau nggak di-share screen kita nggak tahu soalnya. Oh, Mbak Trian berarti share screen dulu soalnya, baru setelah itu para peserta akan masuk di dalam pin Mbak Trian 894371. Mbak Trian silahkan di-share screen dulu soalnya. Halo Mbak Trian, bisa dengar suara saya? Iya, halo. Ini Iya. Saya yang di play ini ya Pak ya. Saya pencet yang mana ini ya? Pencetnya yang mana katanya Pak De? Di ini web yang buatnya itu Bu Trian. Bu Trian Iya, sudah. saya udah yang web yang buatnya itu. Iya. Kemudian masuknya kemana? Itu Di-share, kan ada yang play itu Pak ya. Di share screen aja Bu Trian. Coba di share screen aja layarnya Bu Trian. Oh iya. Sebentar.